Selamat malam sahabat GPIB, berjumpa kembali di program Night Call hari Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Vikaris Brenea Romerisawan yang sedang menjalani tugas pelayanan kevikariatan tahun kedua di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap rahmat Tuhan yang boleh kami rasakan dan alami sepanjang hari ini. Bahkan di kesempatan pada malam hari ini, kami juga hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memperkenankan setiap kami, menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami setiap maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh-sungguh siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Yang menyatakan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberitakan anugerah ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu, karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 ini Paulus menjelaskan mengapa ia rela menderita demi Kristus. Allah telah mempercayakan kepadanya tugas untuk memberitakan rahasia Kristus. Rahasia ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami, tetapi merupakan rencana Allah yang dahulu belum dinyatakan secara penuh. Tapi sekarang sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Rencana itu adalah bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk semua bangsa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi satu keluarga dan bersama-sama menerima janji Allah, menerima keselamatan. Paulus menyadari bahwa tugas ini bukan karena ia lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai orang yang paling kecil di antara orang-orang kudus. Ia tidak melupakan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat. Namun karena kasih karunia Allah telah mengubah hidupnya dan mempercayakannya
untuk melakukan pelayanan yang besar. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang bersedia dipakainya untuk memberitakan firman, untuk memberi kekuatan kepada setiap orang yang dipanggilnya. Meskipun Paulus harus dipenjara karena pemberitaan firman yang dia lakukan, Paulus tidak mengeluh. Ia tidak menganggap penderitaannya sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkannya. Sebaliknya, Paulus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja melalui semua yang dia alami. Karena itu, Paulus dalam suratnya meminta jemaat di Efesus agar tidak kehilangan semangat, agar tidak kehilangan pengharapan karena apa yang terjadi oleh Paulus. Sahabat GPIB, seringkali kita berpikir bahwa jika kita setia kepada Tuhan, hidup akan selalu berjalan dengan lancar. Namun pengalaman Paulus menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Kristus tidak berarti hidup tanpa masalah, tidak berarti hidup tanpa pergumulan. Kita mungkin ditolak, mungkin dikecewakan, tapi di tengah-tengah pergumulan, persoalan, permasalahan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Itu juga yang diingatkan bagi kita semua. Di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, pergumulan hidup yang kita alami, marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita tawar hati. Jangan sekali-kali kita kehilangan pengharapan kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mengetahui setiap seluk-beluk kehidupan kita. Dia yang punya rencana atas hidup kita. Kalaupun saat ini kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam pergumulan hidup, entah dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, atau dalam relasi kita dengan sesama, marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Marilah kita terus setia kepada Tuhan. Karena pada prinsipnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Sahabat GPIB, untuk menutup perenungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih banyak untuk firman yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami diingatkan untuk terus mengandalkan-Mu, untuk tidak tawar hati dengan segala persoalan hidup yang kami alami dan rasakan sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami melalui Rasul Paulus, yang juga dengan kesetiaannya mau terus melayani Tuhan di tengah kesesakan, di tengah keterbatasan yang dia alami. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati kehidupan kami, agar kami terus dapat menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan mengimani bahwa Tuhan yang akan terus menolong kehidupan kami. Ya Allah yang rahmani dan rahimi, kalau sebentar lagi kami juga hendak beristirahat, kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati dalam tidur lelap kami. Sehingga esok pagi jika Tuhan perkenankan, kami boleh bangun dengan keadaan yang baik, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, untuk melanjutkan kehidupan kami, karya pelayanan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang, khususnya bagi keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sahabat GPIB sudah mengikuti perenungan pada malam hari ini dalam program Night Call GPIB hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.